Nama Google-nya apa, Mas? Obi Pak, Ogi. Obi channel. Ogi sih. Nah ini jadi ini salah satu bukti kita ketika kita nge-YouTube itu kita akan mendapatkan ini rasanya senang banget ya. Oke, perkenalkan namaku di channel salah satu konten kreator yang mungkin baru mendapatkan ini ya. Nah, ini adalah surat AdSense ya. Nah, nanti buat kalian yang berjuang di YouTube ini pasti akan mendapatkan ini ya. Nah, ini syaratnya kita harus monetisasi dulu ya dan mengejar 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, nanti kalian akan tahu ya gimana cara mendapatkan ini. Nah, aku akan cerita gimana pengalaman aku pertama kali itu nge-YouTube itu bagaimana. Nah, singkat cerita mungkin aku awalnya nge-YouTube itu sebenarnya itu awalnya hanya karena iseng ya, dan mungkin kalau dibilang sih itu efek gabut dari nggak ada aktivitas ya. Nah, dulu mungkin pertama kali aku mengenal YouTube itu sebenarnya itu ngasal ya. Nah, aku juga bukan tipikal orang yang suka dunia media sosial ya. Nah, dulu aku pertama kali nge-YouTube itu mungkin itu awalnya dari corona ya. Nah, corona itu kan datang sekitar tahun 2020 ya, kalau nggak salah itu bulan November ya. Nah, pada saat itu mungkin dulu aku kebetulan kerja di salah satu staf mall yang ada di Tangerang ya. Nah, karena pas corona itu mungkin perusahaan lagi goyang-goyangnya dan lagi marak-maraknya lockdown ya. Nah, pada saat itu mungkin di corona pertama itu mall semua yang ada di Tangerang ataupun yang mungkin di Indonesia itu pada tutup ya. Nah, kebetulan pada saat tutup itu aku dirumahkan oleh perusahaan, dan pada saat corona sudah mencapai 1 bulan itu akhirnya aku dapat email dari perusahaan bahwa aku habis kontrak ya. Nah, kebetulan aku memang habis kontrak sih. Nah, tidak ada aktivitas, terus kebetulan juga itu lagi lockdown dan susah untuk mencari kerjaan lagi. Akhirnya aku gabut ya karena ada HP dan di rumah juga bingung mau kemana. Akhirnya lagi-lagi HP menjadi sasaran ya. Aku membuka YouTube ya. Nah, dulu mungkin YouTube itu cuma sekedar kayak nonton-nonton lagu ataupun nonton-nonton film ya. Nah, kebetulan pas aku scroll-scroll HP, aku ketemu salah satu YouTuber yang aku ingat banget, itu dia salah satu mahasiswa yang ada di Bandung ya. Nah, dia menceritakan gimana tentang perjuangan dia nge-YouTube. Nah, akhirnya aku dengerin sampai habis dan aku tonton ya. Nah, keesokan harinya aku istilahnya jadi seneng ya nonton dia lagi. Nah, aku belum sempet tuh untuk berpikir menjadi seorang YouTuber ya. Nah, akhirnya aku nonton lagi, jadi suka tentang channel-channel yang berbau tentang kayak YouTuber pemula ya. Nah, yang kedua aku nonton lagi, ketemu lagi sama si Bang DNGC ya. Nah, itu channelnya itu kok tentang seputar YouTuber pemula ya. Nah, dia nunjukin gimana caranya menjadi seorang YouTuber, gimana caranya membuat YouTube. Dan akhirnya aku jadi hobi nonton channel-channel seperti itu ya. Nah, akhirnya aku juga terinspirasi dari Mbak Adlina ya. Nah, itu tentang gimana caranya dia membuat konten dari nol ya, hanya menggunakan HP. Nah, aku bilang
aku mana bisa membuat YouTube, sedangkan aku juga tidak punya basic dan aku tidak punya peralatan untuk membuat kontennya. Nah, singkat cerita, akhirnya aku mulai tertarik dan setelah untuk mendapatkan ilmu sedikit dari mereka, gimana caranya kita membuat akun, gimana caranya kita verifikasi akun, akhirnya aku memberanikan diri untuk membuat video ya. Nah, video yang aku upload itu melalui HP mungkin HP kentang ataupun HP burik ya. Nah, jadi itu awalnya tidak ada yang nonton sama sekali ya. Nah, aku nyari spirit dan semangat nonton gimana caranya untuk mendapatkan subscriber, gimana caranya untuk mendapatkan view. Nah, akhirnya aku karena ada, makasih banget dengan hadirnya youtuber yang istilahnya yang memberikan inspirasi untuk youtuber pemula seperti Bang Dendisi, seperti Mbak Adlina, seperti kayak youtuber yang memberikan pengalaman dia gimana caranya menjadi seorang youtuber. Nah, itu aku mau ngucapin makasih banget juga konten-konten kreator yang memberikan motivasi buat aku nge-YouTube ya. Nah, itu aku selama beberapa 1 bulan kalau nggak salah ya, itu baru mendapatkan subscriber 1, terus nambah lagi 2, nambah lagi 3. Itu rasanya seneng banget karena karya kita sudah diminati banyak orang. Aku suka pas aku terjun di YouTube, ternyata itu memang gak mudah sih, banyak tantangan yang kita harus hadapin ya, dari gimana caranya mendapatkan view, gimana cara mendapatkan subscriber. Tapi itu sebenarnya adalah resiko kita terjun ke dunia YouTuber ya, dunia konten kreator YouTube ya. Nah, saran aku kalau kalian mempunyai mimpi menjadi seorang YouTuber, itu kalian harus action aja dulu, jangan takut-takut untuk nggak bisa. Nah, mulai aja dulu, jangan berpikir kalian punya HP kentang dan kalian tidak punya PC, kalian tidak punya kamera. Nah, itu di nomor 2 kan. Yang penting itu adalah semangat dan gimana kalian bisa upload sesuai dengan kemampuan kalian ya. Ya, kalau kalian ada HP yang istilahnya HP-nya di rumah itu istilahnya HP burik ataupun HP yang istilahnya nggak bagus, tapi intinya HP itu masih ada kamera dan bisa ngerekamnya. Nah, itu nomor pertama ya. Nah, jadi lakukan dulu, action dulu. Nah, masalah bagus enggaknya nanti akan berproses dengan berjalannya pengalaman kaliannya. Nah, mungkin itu aja, semangat dan saran aku, semangat dan terus semangat. Nah, itu kisah tentang perjalanan aku ya. Nah, aku akan jelasin gimana akhirnya aku mendapatkan surat PIN AdSense ini ya. Nah, ini aku mendapatkan ini sebenarnya itu emailnya dari tanggal 15 Desember ya. Nah, ini aku sudah mendapatkan email dari Google. Nah, setelah mendapatkan email itu aku nggak langsung dapet ini. Nah, itu butuh perjuangan ya. Nah, setelah aku mendapatkan email dari Google itu sekitar 1 minggu ke depan aku cek di seluruh kantor posnya yang ada di Tangerang ya. Nah, aku cek pertama kali itu di daerah dekat rumahku ya. Nah, ternyata itu nggak ada karena kantor pos itu kecil ya. Nah, akhirnya mereka itu mengajukan ke pusatnya ya. Nah, pusatnya itu kebetulan adanya di Tangerang ya. Nah, 3 hari kemudian aku cek lagi ke kantor pos yang direkomendasikan oleh kantor pos yang terdekat ya. Akhirnya aku ke pusat dan dengan penuh semangat aku yakin bahwa aku bisa mendapatkan ini ya. Nah, ternyata aku salah. Nah, surat AdSense yang aku maksud ini itu dia nggak ada ya di kantor pos. Nah, akhirnya
sedikit rasa kecewa, dan mungkin gimana caranya mendapatkan hak kita aja itu susah ya. Nah akhirnya aku tanya surat asinku di mana. Akhirnya dia merekomendasikan bahwa alamatku terletak di mana, dan dia baru bilang ternyata surat aksennya nggak ada di sini. Nah aku direkomendasikan ke daerah Ciledug ya. Nah itu pusat dari tempat aku mengambil Google Ads nya. Nah akhirnya setelah beberapa hari aku cek lagi ke kantor pusat yang di Ciledug, itu ternyata aku aku searching di Google Map. Nah akhirnya aku ketemu dengan salah satu kantor pos. Nah ternyata kantor pos yang di map itu sama, tidak ada Google Ads nya. Nah akhirnya aku cek lagi di Google pusat di Ciledug itu di mana. Akhirnya ketemu dengan kantor pos di Ciledug. Nah akhirnya pas ketemu, ini ada atau enggak? Nah jawabannya tidak. Nah aku beberapa kali datang ke situ. Akhirnya aku tanya ke CSO. Nah aku direkomendasikan untuk ke bagian pengantaran ya. Nah aku ketemu dengan salah satu pusat pengantaran. Nah aku tanya Google Ads ku atas nama channelku itu ada enggak. Nah mereka jawab itu belum datang. Nah akhirnya aku ngasih nomor telepon dan aku kasih alamat, nomor WA juga. Nah 2 minggu kemudian aku tunggu kok nggak ada telepon. Akhirnya aku cek dong, aku karena di Google itu ada keterangan beberapa kali di email bahwa aku harus verifikasi. Setelah 2 minggu menunggu, hal yang dijanjikan dari kantor pos nggak datang juga dan nggak ada telepon juga. Akhirnya aku datang ya, karena aku udah ngasih apa sih namanya, nomor telepon, dan aku kasih kontak semuanya, tapi tidak ada kepastian. Akhirnya aku memberanikan diri untuk cek lagi ke kantor pos yang tersebut ya. Nah setelah aku datang, kemudian aku bertanya lagi, surat adsense-ku atas nama channelku itu sudah ada apa belum. Nah dia bilang, jawab nggak ada. Nah tapi coba cek sendiri kata dia di tumpukannya. Nah cek dan beberapa kali kok nggak ada gitu ya, sampai di titik dari lapisan ini kan bertumpuk kayak gini ya, bertumpuk segini, dan itu sudah segini, itu belum ada juga. Wah aku udah lemes ya. Nah ternyata di selapan itu ternyata namaku ada. Nah jadi kesimpulannya, kalau kalian datang ke kantor pos terus kantor pos bilang tapi yang jelas pusat dulu ya. Jadi kantor posnya, kalian datang ke kantor pos pusat dan kalian menanyakan tentang surat PIN ini dan mereka jawab tidak ada. Nah itu kalau bisa kalian minta izin untuk cek Google Ads kalian sendiri ya. Kalau mereka itu nyari itu nggak ketemu, biasanya mereka itu karena mungkin banyak tugas ya, dan mungkin kurang teliti. Nah jadi kalian kalau bisa minta waktu untuk ngecek sendiri ya. Nah sesuai dengan pengalamanku ya. Nah aku beberapa kali ngecek, nah mereka bilang nggak ada. Ternyata aku pastiin, ternyata ini sudah ada. Nah jadi kesimpulannya, cek dulu. Kalau memang kalian cek sendiri itu nggak ada, baru kalian pulang. Dan mungkin 1 minggu kemudian kalian datang lagi, itu nggak ada sampai beberapa minggu. Nah kalian baru mengajukan PIN ulang ke Google ya. Nah ini kenapa surat ini sangat penting, karena ini buat verifikasi ya. Nah hanya kita sebagai konten kreator aja yang tahu PIN dari ini ya. Nah kalau nggak ada ini dan kita nggak verifikasi, nah mungkin seperti email ini ya. Nah
jadi iklan kita akan ditangguhkan. Nah, jadi buat kalian yang sudah mendapatkan email, nah kalian harus cek ini ya. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Intinya kalian pastikan bahwa kalau kalian mendapatkan email itu kalian cek ke kantor pos, dan kalau memang nggak ada itu kalian pastiin itu untuk ngecek sendiri ya. Oke, cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.